Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Bimbel SG yang setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Pada video pembahasan kali ini, soal yang akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan materi stokiometri. Ikuti terus ya videonya sampai akhir dan selamat menyimak. Yuk sama-sama kita baca dulu soalnya. Satu cuplikan hanya mengandung unsur nitrogen dan oksigen. Bila dalam 152 gram cuplikan terdapat 56 gram nitrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, pertanyaannya adalah rumus empiris. Nah, gimana cara nyarinya? Ingat lagi-lagi, yang namanya rumus empiris berarti kita harus mencari perbandingan mol terkecil. Dari siapa? Dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi di sini kita cukup mencari perbandingan mol terkecil dari unsur-unsur penyusunnya. Ingat rumus mol apa? Rumus mol adalah massa dibagi dengan MR ya. Karena molekul ini ataupun senyawa ini hanya terdiri dari nitrogen dan juga oksigen, berarti di sini kita cari ya, mol dari nitrogen dan juga oksigennya. Nitrogennya memiliki massa 56 gram. Sedangkan oksigennya berapa? Karena totalnya 152, berarti kan oksigen kan sisanya. 152 dikurang 56, dapatnya berapa? 96 gram. Nah, kemudian kita cari nih mol masing-masing dari unsur nitrogen dan juga oksigen. Nitrogen AR-nya 14, kemudian oksigen AR-nya 16. Kita bagi massa per AR untuk mendapatkan mol. 56 dibagi 14 dapatnya 4 mol. Sedangkan 96 dibagi 16 dapatnya 6 mol. Nah, di sini kan ini masih kita bisa sederhanakan lagi kan bilangannya. Menjadi berapa? Masing-masing dibagi 2 dan juga dibagi 2 juga kan? 6 bagi 2, 3. Masih bisa diperkecil? Enggak? Nah, kalau enggak berarti inilah merupakan perbandingan dari unsur-unsur penyusunnya, yaitu nitrogen sebanyak 2 dan oksigen sebanyak 3. Sehingga rumus empiris senyawa yang dihasilkan yaitu N2O3. Jadi tadi kuncinya kita cukup mencari perbandingan mol terkecil ya teman-teman dari unsur-unsur penyusunnya. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang B. Bagaimana teman-teman? Mudah ya pengerjaannya? Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe channel YouTube dari Bimbel Salemba Group. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Halo Sobat SG, kali ini kita akan membahas soal kimia UTBK untuk materi stoikiometri, khususnya untuk bahasan rumus empiris dan rumus molekul. Yuk kita baca soalnya. Sebanyak 12 gram senyawa karbon dibakar ternyata menghasilkan 17,6 gram gas CO2 dan 7,2 gram H2O. Rumus empiris senyawa tersebut adalah, di sini untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal, sudah kakak rangkumkan ada apa saja sih informasi yang ada di dalam soal. Di dalam soal terdapat informasi massa senyawa, kemudian massa CO2 dan juga massa H2O. Kemudian yang ditanya adalah rumus empiris dari senyawa karbon. Untuk mengetahui rumus empiris, kalian harus tahu dulu nih unsur apa saja yang terkandung di dalam senyawa tersebut. Kalau kita lihat ke dalam soal, itu tidak diberikan informasi unsur-unsur yang terkandung. Namun, kalian bisa lihat langsung
ke pilihan ganda. Di sana semua senyawa yang disajikan yaitu senyawa yang mengandung CH dan O. Maka bisa disimpulkan bahwa senyawa karbon yang ditanyakan di soal itu mengandung CH dan O. Maka rumus empirisnya bisa ditulis menjadi CX HY OZ. Nah, di sini kalian harus mencari X, Y, dan Z-nya. Untuk mencari X, Y, dan Z, di sini bisa kalian bandingkan X banding Y banding Z. Ternyata ini sebanding dengan mol C untuk S. Kemudian yang Y ini sebanding dengan mol H. Kemudian yang Z sebanding dengan mol O. Oke, di sini kan nggak ada informasi mol ya, maka kita pecah nih molnya menjadi massa C dibagi ARC, kemudian massa H dibagi ARH, lalu massa O dibagi AR. Oke, di sini kita belum tahu informasi massanya, berarti hal yang pertama kita cari adalah massa dari masing-masing unsur. Nah, untuk mencari massa dari masing-masing unsur, di sini kita akan menggunakan hukum dasar kimia yang dikemukakan oleh Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Oke, di sini kakak tuliskan dulu reaksi yang terjadi. Berarti di sini CX HY OZ ditambah O2 akan menjadi CO2 ditambah H2O. Oke, berdasarkan hukum kekekalan massa dinyatakan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya di sini massa C yang terkandung di dalam senyawa karbon itu sebanding atau sama dengan massa C yang ada di CO2. Begitu pula untuk massa H yang terkandung di dalam senyawa karbon ini sebanding atau sama banyak dengan massa H di dalam H2O. Oke, namun untuk O ini tidak bisa dibandingkan dengan O yang ada di CO2 maupun di H2O. Karena di sini kita harus tahu berapa sih massa O2 yang dipakai. Oke, pertama di sini kita cari dulu ya massa dari C. Massa dari karbon. Tadi C di senyawa karbon itu sama dengan C yang ada di karbon dioksida. Maka di sini untuk mencari massa C yaitu AR dari C dibagi dengan MrCO2 dikali dengan massa CO2 ya. Oke, di sini C-nya sudah sama-sama 1, berarti sudah bisa langsung dimasukkan nilainya. ARC-nya yaitu 12 dibagi dengan MrCO2 yaitu 44 dikali dengan massa CO2-nya yaitu 17,6 gram. Oke, ini kalau kita hitung didapatkan, ini bisa dicoret. Oke, didapatkan 0,4, maka massa C-nya yaitu 4,8 gram. Lalu yang kedua, kita bisa mencari massa dari hidrogen. Oke, massa hidrogen tadi sama ya, massa hidrogen di senyawa karbon itu sama dengan massa hidrogen di air. Maka bisa dituliskan massa H sama dengan ARH dibagi dengan MrH2O dikali dengan massa H2O. Oke, di sini H yang di H2O ini kan ada 2. Berarti agar sama ini juga harus dikali 2. Gitu ya. Berarti di sini 2 dikali 1 dibagi dengan 18 dikali dengan massa H2O-nya yaitu 7,2 gram. Maka ini bisa dicoret. Hasilnya adalah 0,4. 0,4 dikali 2 yaitu 0,8 gram. Oke, ini baru massa C
dan massa H-nya. Sekarang kita cari massa dari O-nya, yaitu yang ketiga, massa O. Nah, massa O didapatkan dari massa senyawa. Kita tahu bahwa massa CXHYOZ ini sama dengan massa C ditambah dengan massa H ditambah dengan massa O. Kita masukkan massa C-nya yaitu 4,8, kemudian ditambah 0,8, ditambah massa O-nya yang ditanya, lalu massa senyawanya yaitu 12 gram. Maka didapatkan massa O-nya yaitu 12 dikurang dalam kurung 4,8 ditambah 0,8. Didapatkanlah hasilnya yaitu 6,4 gram. Oke, kita udah dapet nih massa dari masing-masing unsur. Berarti yang keempat di sini kita bisa mencari rumus empirisnya ya. Oke, kita masukkan kan di sini massa C dibagi dengan ARC banding massa H bagi ARH, kemudian banding massa O dibagi ARO. Oke, kita masukkan nilainya massa C-nya yaitu 4,8 dibagi C itu 12 AR-nya. Kemudian banding H-nya itu massanya 0,8 dibagi 1, kemudian O-nya 6,4 dibagi dengan 16. Maka didapatkan, ini biar muat. Oke, maka didapatkan perbandingan molnya yaitu 0,4 banding 0,8 banding 0,4. Maka jika kita perkecil, kita sederhanakan, didapatkanlah nilainya 1 banding 2 banding 1. Berarti bisa disimpulkan bahwa rumus empirisnya yaitu C1H2O1. Jadi jawabannya ini adalah yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!